Oke guys, kita akan bahas soal tentang gelombang ya. Oke, lihat ini ya. Perhatikan, seutas tali digetarkan dengan sebuah alat sehingga membentuk 8 gelombang dalam 2 detik. Ya. Tinggi maksimum simpangan sebesar 5 cm. Ketika T sama dengan 0, simpangan bernilai 0. Nah, ya. Persamaan kecepatan gelombang tersebut adalah, nah, kita mulai dari yang diketahui dulu ya. Oke. Ini 8 gelombang. Jadi ada N-nya sama dengan 8. Kemudian waktu ya 2 detik. Ya, 2 detik. Kemudian ketika T sama dengan 0, nah ini ya, ketika T sama dengan 0, simpangan bernilai 0 gitu. Nah, jadi X-nya juga nilai 0 gitu. Pokoknya nggak ada nggak ada simpangan yang terjadi atau X sama dengan 0 gitu kan. Nah, kemudian eh apalagi nih kita tahu ini. Tinggi maksimum simpangan. Nah, tinggi maksimum simpangan itu sebenarnya adalah amplitudo ya. Ini gitu kan. Nah, ini tinggi maksimumnya adalah ini dia. Ini 5 cm gitu. 5 cm. Oke, maka kita bikin A-nya adalah 5 cm. Kita ubah ke meter ya. Jadi 0,05 meter. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya apa sih rumusnya itu? Persamaannya tuh gimana sih gitu kan? Oke. Kita tahu bahwasanya persamaan umum, ingat persamaan kecepatan yang ditanya ya. Nah, tapi kita udah tahu nih kalau persamaan dari apa namanya? Simpangan gelombang itu ya, atau persamaan umum gelombang ya sebelum dia jadi kecepatan, itu rumusnya adalah A sin kan, kemudian omega T ya. Boleh plus minus kita gunakan KX gitu kan. Nah, itu. Ini kan umumnya ya. Oke. Kalau kecepatan, nah kan yang ditanyakan persamaan kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah turunan dari Y itu. Simpangan ini. Jadi DY per DT gitu. Maka D A sin omega T gitu kan. DT. Jadi diturunkan, maka jadinya A omega cos omega T. Nah, oke, ini KX. Nah, maka inilah nilai V gitu. Inilah nilai V yang nanti kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Baik, sekarang kita lihat ini. Yang diketahui di soal tadi kan T sama dengan 0, maka X sama dengan 0 gitu. Ya, maka nilai ini kita nolkan. Jadi kita hapuskan saja. Maka jadinya tinggal A omega cos omega T. Gitu. Oke ya. Nah, kalau ada nilainya nanti kita bisa tinggal masukkan saja angkanya ke dalam ini. Ya, berarti nilainya ada gitu kan. Dan nggak mungkin 0 gitu. Nah, maka nilai A sudah dapat 0,05, 0,05. Omeganya, nah omeganya belum dapat nih nilainya. Omega rumusnya apa? 2V dikali F atau 2V dibagi T. Kita bisa menentukan nilai omeganya dari rumus yang kita suka. Nah, maka kita bisa masukkan 2V. F-nya berapa? F itu, nah F itu adalah jumlah gelombang dibagi waktu. Nah, maka kita bisa ganti rumusnya menjadi N dibagi T. Itu kan? Sama dengan 2V dikali N, N-nya 8 dibagi T, T-nya 2. Tap-tap jadi 4, jadi 8V. Maka omega sama dengan 8V. Oke. Setelah itu baru kita masukkan ke sini 8V. Nah, cos 8VT. Oke ya. Nah, maka kita kalikan aja nih 0,05 dikali 8 V. Jadi sama dengan 0,4 V cos 8 VT. Nah, inilah persamaan kecepatannya. Nah, gitu. Kalau ditanya berapakah persamaan percepatannya, gitu. Nah, ini lebih dalam lagi nih. Persamaan percepatan. Jadi, kalau persamaan percepatan itu dV per dt gitu kan. Itu D A omega cos omega T ya, yang ini yang saya ambil ini. Nah, per dt
Maka turunannya adalah A omega kuadrat ya, sin, tapi minus ya, sin omega T. Nah, tinggal kita masukkan saja ke persamaan yang ada. Jadinya persamaan percepatannya yaitu A 0,05 dikali 8V kuadrat ya, sin 8VT, atau sama juga dengan 0,05 64V kuadrat sin 8VT. Nah, nanti kita kali aja 64 dikali 05 berapa tuh? 64 dikali 5 02 30 32 32 kali 10 pangkat min 2 berarti 3,2 V kuadrat sin 8VT. Nah, inilah persamaan percepatan. Tapi kalau di soal tadi kan yang ditanyakan persamaan kecepatan. Oke, maka jawabannya adalah ini dia tadi. Oke, cukup ya. Cukup lah, ngapain lagi.